sudah dianggap sebagai ilmu. Nah, kalau seandainya sudah dianggap sebagai ilmu, berarti dia punya teori, yang punya konsep. Oke. Nah, di abad ke-18 ya, untuk sejarah yang menjadi sejarah, peristiwa yang menjadi sejarah itu adalah sejarah politik. Pertanyaannya, kenapa politik? Kenapa politik? Sejarah kritik. Karena ya, seperti EH bilang bahwa untuk sejarah ini kan ada sumber-sumbernya, sumber primer, misalkan data atau dokumen atau buku atau surat. Ya. Jadi kan untuk bisa buat sejarah itu harus ada metode. Jadi ketika kita mengumpulkan data itu, ya, ternyata data itu hanya berbicara tentang orang besar. Jadi orang kecil itu biasanya tidak ada data-datanya. Jadi kalau orang di zaman itu, ya masyarakat kecil mungkin ya, ada tentang kehidupan pribadinya, kan dia nggak percaya diri dengan kehidupan mereka sendiri. Jadi yang data ada itu adalah data orang besar. Nah, jadi ketika kita melalui tahap ini, metode ini, ternyata data itu data orang besar. Jadi data orang besar ini adalah misalkan raja, misalkan bangsawan, misalkan panglima perang. Jadi ketika kita cover semua data di Eropa, yang ada itu adalah data-data orang besar. Nah, karena data yang terkumpul ini adalah data orang besar, maka yang bisa dilihat peristiwa masa lalu itu adalah peristiwa politik. Orang besar itu datanya berbicara tentang diplomasi, perang, gitu. Jadi yang berhubungan dengan politik. Mau ngasih barang ke teman dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Jadi saya pelan-pelan aja ya, karena bisa tapinya berarti. Lalu kita masuk ke ini, teori sama konsep. Kalau sejarah itu di zaman ke abad 18 ya, kalau tidak mempunyai manfaat besar kepada orang, tentu itu bukan dianggap sebagai sejarah. Jadi kalau kita berbicara tentang peristiwa kemiskinan, kemarahan, itu kan tidak bermanfaat bagi orang. Jadi untuk data kemiskinan itu tidak dianggap sebagai sejarah. Ya, jadi semakin kuatlah bahwa untuk di abad ke-18 ya, peristiwa yang dianggap sebagai sejarah itu adalah peristiwa politik yang berbicara tentang orang besar, di mana peristiwa tersebut ya mungkin menjadi inspirasi bagi masyarakat keseluruhan, baik orang-orang di bawah ataupun kelas menengah ataupun kelas atas. Nah, itu di abad ke-18. Lalu kita lihat ya, kalau seandainya dia berbicara tentang politik, lalu perang, lalu diplomasi misalnya, nah ini kan tidak semua dari ilmu sosial bisa mengangkat atau mengcover peristiwa tersebut, tetapi ilmu politik yang bisa ya, menangkap kejadian yang dialami oleh orang besar. Di saat di abad ke-18 itu tema-tema sejarah itu sangat minim karena hanya berbicara
pendekatan politik. Terus data itu data orang-orang besar juga. Jadi untuk orang kecil itu tidak tercover ya kehidupan